awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Masih nipu-nipu. Bahkan ada yang di hutan lindung menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur. Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter, selalu nyinyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo marah dimaki-maki efisiensi, heran ada teriakan ingin status bencana nasional. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo marah dimaki-maki efisiensi, heran ada teriakan ingin status bencana nasional. Prabowo, ada yang teriak-teriak minta status bencana nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah saat ini masih mampu mengendalikan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, belum memerlukan bantuan asing. Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 15 Desember. Dalam rapat kabinet itu, Prabowo menyinggung ada pihak yang teriak-teriak agar bencana di Sumatera ditetapkan bencana nasional. Ia memastikan situasi bencana di 3 provinsi masih terkendali. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Situasi terkendali. Saya monitor terus, kata Prabowo. Ia memastikan, pemerintah telah mengirim kekuatan penuh untuk menangani bencana. Saat ini pemerintah juga mulai menyusun proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Prabowo akan membentuk Satgas atau badan khusus untuk mengurus pemulihan pasca bencana. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap, ujarnya. Pembangunan rumah disegerakan. Sementara itu, Presiden juga sudah meminta Menteri Perumahan agar pembangunan disegerakan. Begitu saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mulai hari Minggu ini kita sudah akan mulai membangun 2.000 rumah. Prabowo pun memastikan APBN mampu membiayai seluruh pemulihan. Hal itu berkat dari efisiensi yang dilakukan pemerintahannya sejak awal tahun. Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Uangnya ada karena di awal pemerintah yang saya pimpin, kita berhasil menghemat ratusan triliun, ujarnya. Presiden juga menegaskan, negara hadir secara nyata melalui pengerahan besar-besaran aparat dan alutsista. Sebanyak 50.000 personel TNI Polri dikerahkan ke lokasi bencana untuk melakukan penanganan. Operasi lapangan tersebut didukung lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang beroperasi setiap hari dari berbagai titik, termasuk dari Pangkalan Udara Suwondo Medan, Sumut, dan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk mendukung distribusi logistik, evakuasi, serta menjangkau wilayah-wilayah yang belum dapat diakses jalur darat. Selain itu, 1.000 unit alat berat telah dikirim, termasuk truk, ekskavator, tangki air bersih dan air minum, serta toilet portabel. Sebanyak 50 jembatan Bailey akan dibangun, 7 jembatan telah rampung. Akses jalan darat di sebagian besar wilayah telah kembali pulih, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang terisolasi akibat kondisi alam. Perlu waktu dan kehati-hatian.
Prabowo menegaskan bahwa pemulihan membutuhkan waktu dan kehati-hatian, terutama terkait keselamatan jaringan listrik di wilayah yang masih tergenang. Kita tidak bisa menyelesaikan semua dalam 3 atau 5 hari. Mungkin perlu 2-3 bulan baru benar-benar normal. Namun alhamdulillah, sebagian besar listrik sudah menyala dan terus kita percepat dengan tetap mengutamakan keselamatan, katanya. Prabowo menambahkan bahwa seluruh kementerian terkait terus berada di lapangan, termasuk Kementerian PU, PLN, Kementerian Kesehatan, serta BMKG yang terus memberikan peringatan dini terkait dinamika cuaca ekstrim di kawasan. Layangkan surat ke PBB. Sementara itu, Pemprov Daerah Istimewa Aceh resmi melayangkan surat kepada 2 lembaga PBB terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pasca banjir dan longsor yang terjadi di sana. Merespons hal itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut akan mempelajari surat permintaan bantuan tersebut. Nanti kita pelajari, kata Tito, dilansir Antara, Selasa, tanggal 16 Desember. Hal itu disampaikan Tito Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam usai sidang Kabinet Paripurna, namun ia tidak banyak berkomentar saat diminta pendapatnya mengenai surat permintaan bantuan kepada PBB itu. Tito juga mengaku belum membaca surat permintaan yang dilayangkan oleh pemerintah Provinsi Aceh kepada 2 badan asing tersebut. Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa, kata Tito. Sementara Jubir Pemprov Aceh Muhammad MTA membenarkan pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) yang memiliki pengalaman dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi pasca bencana tsunami di Aceh pada 2004. Benar sudah melayangkan surat, Red, karena mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan, kata Muhammad MTA. Dia menyebut setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah NGO, lokal, nasional, maupun internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh, kata Muhammad. Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumut dan Sumbar pada tanggal 25 November tahun 2025. Hingga Senin, tanggal 15 Desember, jumlah korban jiwa di 3 provinsi mencapai 1.053 jiwa, dan 206 warga dinyatakan hilang. Kemudian, jumlah pengungsi, per tanggal 15 Desember mencapai 608.940 orang. Masih banyak PR yang harus dilakukan untuk merehabilitasi sarana dan prasarana publik yang rusak diterjang banjir dan longsor. Begitu pula untuk memulihkan trauma dan roda-roda ekonomi rakyat, Ibnews Nanang, sumber diolah, detik.com. Prabowo, ada yang teriak minta status bencana nasional, situasi Sumatera terkendali. Presiden Prabowo Subianto menyinggung sejumlah kelompok yang mendorong penetapan status bencana nasional terhadap bencana di Sumatera. Prabowo menegaskan pemerintah sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia mengklaim situasi terkendali. Kami sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, iya, kata Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025. Prabowo pun berencana segera membentuk sebuah badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Prabowo juga segera membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana. Dia mendapatkan laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Marwarar Sirait akan dibangun 2.000 rumah mulai akhir pekan ini. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, kata dia. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Posko Nasional untuk Sumatera menilai pemerintah lamban menangani banjir Sumatera. Padahal, bencana yang menghantam 3 provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sudah memasuki pekan kedua. Posko Nasional untuk Sumatera mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional. Sebab, pada pekan kedua bencana,
ribuan warga di ketiga wilayah terdampak masih terisolasi tanpa logistik, layanan kesehatan, sanitasi layak, hingga jaringan listrik. Di Aceh, akses ke sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur, masih terputus total. Distribusi logistik hanya bisa dilakukan menggunakan helikopter atau perahu nelayan, sedangkan bantuan menumpuk di Biren dan tidak menjangkau warga di pegunungan yang terancam kelaparan. Afif dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Aceh menyebutkan pengungsi terbanyak adalah bayi, anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang penyakit kronis. Sementara, tempat pengungsian dinilainya tidak layak, layanan medis minim, sanitasi memburuk, harga bahan pokok melonjak, dan listrik tidak stabil. Jika pemerintah tidak memberi kejelasan, sebagian warga meminta kirimkan saja kain kafan, karena yang membuat orang meninggal bukan bencananya, tetapi penanganannya, tutur Afif melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu, tanggal 13 Desember tahun 2025. Situasi tak berbeda terjadi di Sumatera Utara. Di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, puluhan titik longsor membuat sejumlah desa sepenuhnya terisolasi. Maulana Sidik dari WALHI Sumatera Utara mengungkap warga harus berjalan menembus longsor untuk menjemput bantuan. Di sisi lain, krisis air bersih meluas karena perusahaan daerah air minum PDAM rusak. Di Batang Toru, gelondongan kayu yang terseret banjir merusak jembatan dan rumah warga. Di Tapanuli Selatan, 22 orang tertimbun longsor di wilayah perkebunan dan dimakamkan secara massal. Pencarian korban terhambat minimnya tenaga, keterbatasan alat berat, dan pemadaman listrik yang belum teratasi, kata Maulana. Sumatera Barat juga menghadapi dampak serupa. Banyak nagari terputus akibat jembatan runtuh dan sungai meluap. Lani Ferayanti dari Posko Sumbar Pulih menyoroti bahwa tenda pengungsian belum layak. Anak-anak, perempuan, dan laki-laki masih bercampur sehingga risiko kekerasan seksual meningkat bila penanganan tidak tepat, kata dia. Adapun Posko Nasional untuk Sumatera juga menilai minimnya respons pemerintah pusat membuat warga di berbagai lokasi mendirikan hunian sementara secara swadaya. Warga di 3 provinsi, menurut koalisi ini, mendesak Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional. Penetapan status ini dinilai penting, terutama berkaca dari banyaknya korban, lambatnya distribusi logistik, dan potensi warga selamat yang justru meninggal akibat keterlambatan penanganan. Penetapan status bencana nasional juga disebut bisa membuka akses bantuan internasional, mempercepat mobilisasi helikopter dan alat berat, serta memperluas kapasitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ervana Trikarina Putri berkontribusi dalam tulisan ini. Prabowo, ada yang teriak-teriak ingin status bencana nasional. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas perhatian dan tawaran bantuan dari sejumlah negara terkait penanganan bencana di Sumatera. Namun dia menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasinya secara mandiri. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, kata Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025. Prabowo menegaskan Indonesia mampu menangani bencana yang terjadi, yang saat ini mencakup 3 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia dan berada dalam kondisi terkendali. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, kata Prabowo. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya fokus pada kerja bersama di lapangan alih-alih saling menyalahkan di tengah situasi sulit. Prabowo menilai respons awal penanganan bencana telah berjalan cepat dan tepat. Koordinasi lintas lembaga juga berjalan solid tanpa harus menunggu arahan rinci dari dirinya selaku pemimpin. Presiden mengapresiasi inisiatif aparat di tingkat pelaksana, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Basarnas yang bergerak sigap menjadikan bencana sebagai prioritas operasi. Kepala negara mencatat pengerahan puluhan ribu personel, helikopter serta pesawat dalam waktu singkat sebagai bukti kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak. Kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat, kata Prabowo. Menurut Presiden,
Distribusi logistik juga terus dilakukan meski menghadapi tantangan geografis dan cuaca ekstrim, terutama di wilayah pegunungan. Desa-desa yang belum terjangkau jalur darat juga rutin didatangi helikopter, termasuk untuk pengiriman bahan bakar dan kebutuhan pokok. Presiden juga mengingatkan adanya pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar di tengah bencana, termasuk narasi pemerintah tidak hadir. Kepala negara menilai kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat dipengaruhi oleh motif tertentu, termasuk kepentingan politik. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus terang saja melihat ada mungkin pihak-pihak, kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, kata Prabowo. Atas kinerja aparat di semua tingkatan, Presiden menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada pimpinan TNI, Polri, serta seluruh jajaran yang mengambil langkah cepat dan berinisiatif di lapangan. Saya terus terang saja saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat. Jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri, kata Presiden Prabowo. EKB, tangani bencana pakai APBN, Prabowo ungkit dulu dimaki-maki karena efisiensi. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penanganan bencana banjir longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumut, dan Sumatera Barat, Sumbar, pakai APBN. Uang itu dari kebijakan efisiensi yang sempat ditolak sejumlah pihak. Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun, kata Prabowo saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025. Prabowo menyinggung kebijakan efisiensi tersebut membuatnya diserang dan didemo oleh sejumlah pihak. Padahal, kata Prabowo, efisiensi uang negara diatur dalam UUD 1945. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, saudara-saudara, ayat 4, ujar Prabowo di hadapan menteri dan kepala lembaga. Dari efisiensi tersebut, menurut Prabowo untuk mempersempit korupsi atau kebocoran uang negara. Akhirnya, dari efisiensi tersebut, uang negara tersedia untuk penanganan bencana. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang, ucapnya. Menurut Prabowo, demonstrasi penolakan efisiensi digerakkan oleh pihak tertentu. Pada akhirnya, bagi Prabowo, efisiensi tersebut membuat pemerintah mampu menangani bencana karena dana telah disiapkan. Tapi ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap, imbuhnya. Prabowo ungkit efisiensi anggaran APBN untuk tangani bencana, ingat dulu dimaki-maki. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dana tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang sempat ditolak oleh sejumlah pihak. Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun, ujar Prabowo saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025. Prabowo menyinggung kebijakan efisiensi yang membuatnya diserang dan didemo oleh sejumlah pihak. Padahal, menurutnya, efisiensi uang negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, saudara-saudara, ayat 4,
tegas Prabowo di hadapan para menteri dan kepala lembaga. Menurut Prabowo, efisiensi tersebut bertujuan mempersempit ruang korupsi atau kebocoran uang negara. Hasilnya, dana negara tersedia untuk penanganan bencana. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang, ucapnya. Prabowo menambahkan bahwa demonstrasi penolakan efisiensi digerakkan oleh pihak tertentu. Namun, bagi Prabowo, efisiensi tersebut membuat pemerintah mampu menangani bencana karena dana telah disiapkan. Tapi ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap, imbuhnya. Prabowo ke menteri, kalau dimaki tenang saja, tetap kerja untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk tetap bersikap tenang meskipun mendapat kritik atau hujatan setelah bekerja keras, khususnya dalam penanganan bencana alam. Prabowo menegaskan fokus utama pemerintah adalah terus bekerja dan mengabdi untuk rakyat. Sekali lagi terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan. Saya lihat cukup profesional saudara sekalian. Kalau pejabat sudah bekerja keras saudara dimaki-maki, tenang saja, pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin, itu risiko. Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin, kata Prabowo di akhir sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025. Prabowo meminta para pejabat agar tidak larut dalam kritik dan tetap bersikap santai. Ia mengaku telah berpengalaman menghadapi situasi serupa selama puluhan tahun berkecimpung di pemerintahan. Santai saja, sudah biasa. Saya sudah sekian puluhan tahun juga. Yang penting kita kerja untuk rakyat, kita setia kepada rakyat, kita nggak ragu-ragu, ujarnya. Lebih lanjut, Prabowo meminta jajarannya untuk memberikan perhatian dan penghargaan kepada para petugas yang bekerja langsung di lapangan, terutama personel TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk pembangunan jembatan darurat di lokasi terdampak. Saya ingin semua pejabat menilai anak buah yang bekerja keras di lapangan, dan ajukan kepada saya agar kita beri penghargaan. Para kepala staf, Panglima, Kapolri, beri penghargaan, apakah dia naik pangkat, ujarnya. Menurut Prabowo, pekerjaan para personel di lapangan sangat berisiko dan membahayakan nyawa. Ia menyinggung adanya anggota yang hanyut saat berupaya menyelamatkan masyarakat terdampak bencana. Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa. Kita sudah lihat beberapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia mempertaruhkan nyawa. Saya minta dikasih penghargaan yang layak, ujar Prabowo. Prabowo juga menekankan pentingnya memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan petugas lain yang tetap bertugas di lokasi bencana. Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya itu juga harus dikasih penghargaan, pungkasnya. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.